Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam Hosea 8 ayat yang ke-7. Hosea 8 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil maka orang-orang lain menelannya. Puji Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah menabur angin akan menuai puting beliung. Menabur angin akan menuai puting beliung. Mengapa kitab Hosea menulis bahwa sebab mereka menabur angin maka mereka akan menuai puting beliung? Karena di sini menunjukkan bagaimana bangsa Israel, khususnya suku Efraim yang dimana adalah keturunan Yusuf, mereka melakukan hal yang mendurhakakan hati Tuhan. Mereka melakukan hal yang mereka menabur dosa dan akhirnya mereka menuai sebuah malapetaka, menuai sebuah yang namanya kehancuran. Puting beliung melambangkan bagaimana menuai suatu kehancuran. Mengapa demikian? Mengapa bisa bangsa Israel, suku Efraim ini menuai suatu kehancuran? Mengapa demikian? Karena mereka menabur dosa. Jika kita lihat secara rinci di dalam Hosea 8 ini, kita baca sampai ayat yang ke-14 bagaimana bangsa Israel ini menyimpang dari perjanjian dan menolak Taurat Tuhan. Bangsa Israel ini menyimpang dari perjanjian dan menolak Taurat Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang semaunya mereka sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka menabur kehendaknya yang melakukan semaunya sendiri. Maka dari itu Tuhan murka terhadap bangsa ini. Dan ini adalah suatu pelajaran bagaimana jangan kita melakukan suatu hal yang menyimpang dari perjanjian, menyimpang dari apa kata kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mendurhakakan hati Tuhan. Jangan kita menyimpang dari jalannya. Jangan kita melakukan hal yang seenaknya sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, apalagi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Jangan kita melakukan semaunya sendiri. Tuhan berbicara ini, tapi kita melakukan hal yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya ujungnya adalah suatu malapetaka di dalam hidup kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita melakukan semaunya sendiri. Jadi bangsa Israel mengalami suatu malapetaka, kehancuran karena mereka menyimpang dari perjanjian dan menolak Taurat Tuhan. Juga bangsa Israel mendirikan mezbah-mezbah penyembahan berhala. Di dalam ayat yang ke-11 demikianlah firman Tuhan. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Jadi mereka membuat suatu mezbah yang dimana mezbah itu adalah suatu kekejian bagi Allah. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah mezbah untuk penyembahan berhala, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mezbah itu berbicara tentang suatu kelaliman kita. Mezbah yang dimaksud adalah mezbah yang dimana suatu kelaliman bagi Tuhan. Karena mereka melakukan mezbah itu untuk hanya saja memberikan kepada berhala saja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa, saudara? Sehingga mereka gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Jika ia memberi hasil maka orang lain yang menelannya. Tidak ada suatu berkat di dalam mezbah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Seharusnya apa yang perlu kita lakukan? Seharusnya kita mempersembahkan mezbah kita kepada Tuhan. Mempersembahkan mezbah kita kepada Tuhan dengan mezbah yang berkenan. Mezbah itu berbicara tentang suatu ibadah. Suatu ibadah kita kepada Tuhan, apakah berkenan atau tidak? Jika kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 23, Yohanes 4 ayat 22 sampai 23, demikianlah firman Tuhan.
Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi mezbah kita kepada Tuhan haruslah mezbah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan roh kita harus roh satu dengan Tuhan, di mana roh kita menunduk kepada Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang taat kepada perintah Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan pastinya Roh Kudus yang menolong setiap kita. Ibadah sesungguhnya juga berbicara tentang diri kita. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama, di situ bagaimana suatu persembahan ibadah yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ibadah yang sejati adalah bagaimana kesiapan hati kita, bagaimana diri kita, apakah diri kita berkenan kepada Tuhan atau diri kita menduharkai kepada Tuhan, seperti bangsa Israel, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi mari pada saat ini kita memiliki ibadah yang sejati, yaitu diri kita sendiri. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak semena-menanya sendiri. Saudara. Lanjut, mengapa bangsa Israel juga mengalami suatu malapetaka. Selain bangsa Israel menyimpang dari perjanjian dan mereka menolak Taurat Tuhan, mereka juga membangun mezbah-mezbah penyembahan berhala, mereka juga melupakan Tuhan. Di ayat yang mereka melupakan Tuhan di ayat yang ke-14. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Jadi Israel telah melupakan pembuatnya. Siapa pembuatnya? Yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana bangsa Israel banyak sekali mengalami kemurahan Tuhan. Bangsa Israel banyak sekali mengalami kebaikan Tuhan. Namun bangsa Israel lupa terhadap Tuhan. Yang menjadi suatu pengingat bagi kita sebagai orang pengikut Tuhan. Bagaimana jangan kita melupakan Tuhan. Banyak kasih Tuhan terhadap hidup kita. Jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita juga hanya cuma ingat kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita mengalami masalah, kita mencari jalan yang lain. Jangan kita melupakan Tuhan. Begitu juga ketika kita menjadi suatu pengikut Tuhan yang dibuat Tuhan berhasil. Jangan kita lupa Tuhan. Ingat posisi kita sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita berdurhaka terhadap Tuhan. Nah, bagaimana akibat kita menabur dosa? Bagaimana akibat kita menabur dosa? Kita kembali di Hosea 8 ayat yang ke-7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Jadi ketika kita berdurhaka kepada Tuhan, ketika kita menabur suatu dosa, saya mau katakan dan firman Tuhan mau katakan bahwa hidup kita tidak akan mengalami yang namanya berkat-berkat daripada Tuhan. Namun hidup kita akan mengalami suatu malapetaka. Tidak akan mengalami berkat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Maka dari itu saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan kita menyakitkan hati Tuhan. Jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita berdurhaka terhadap Tuhan. Dan perbaiki diri kita sendiri. Coba kita lihat di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita perlu hidup berpusat kepada Tuhan, memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan.
Jangan kita selalu semaunya sendiri dalam hidup kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa? Ketika kita hidup semaunya sendiri, berkat Tuhan tidak ada pada kita. Tapi sebaliknya ketika kita hidup berpusat kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu menyertai hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Ayat penutup kita lihat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Dan barang siapa menabur dalam roh, yaitu kebenaran firman Tuhan, menabur dalam kebenaran kita kepada Tuhan, maka ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini memperbarui setiap hidup kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita.